Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat setelah menjalani aktivitas selama hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan ini dapat kami tanam di hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi tema buat firman hari ini adalah kuasa di balik bersyukur. Kita akan sama-sama baca satu ayat dari Matius 14 ayatnya yang ke-19. Di sini dikisahkan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau kita baca versi bahasa Indonesia masa kini, mengucap berkat adalah mengucap terima kasih kepada Allah. Jadi ketika 5.000 orang itu tidak ada makanan, Tuhan Yesus melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan itu dengan cara mengucapkan berkat atau mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Banyak dari kita orang percaya yang datang kepada Tuhan untuk bersyukur ketika ada berkat saja. Namun ketika ada masalah, ketika ada problem, justru kita datang ke Tuhan untuk mengeluh, bahkan mungkin untuk marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Itu masih mending kita curhat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Banyak orang di luar sana justru ketika ada masalah lari dari Tuhan. Mereka justru datang kepada dunia dan berharap ada solusi, ada harapan dari dunia yang akan memberikan mereka harapan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, yang dimana jelas-jelas pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Ada satu tokoh sosiologi yang pernah berkata yang intinya kalau bersyukur itu kita sama saja dengan membohongi diri. Kita tutup mata akan keadaan kita. Seperti misalnya kita nggak bisa makan, kemudian kita mengucap syukur, itu sama saja dengan membohongi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa makan ya kerja. Memang benar, untuk cari makan kita perlu kerja. Namun bukan berarti kita bersyukur ketika kita tidak punya makanan, kita sama dengan membohongi diri. Tentu tidak, karena firman Tuhan sudah mendahului tokoh sosiologi itu, yang dimana tertulis di Matius 6 ayatnya yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi yang dikatakan oleh tokoh sosiologi itu tidak tepat sesuai firman Tuhan. Karena justru ketika kita bersyukur, ada kuasa dalam bersyukur. Tuhan kalau lihat anaknya bersyukur, apalagi di momen atau di saat yang dia tersesat, dia dalam masalah, Tuhan tuh nggak bakal tutup mata melihat kondisi kita. Ketika kita sudah bersyukur kepada Tuhan akan kondisi yang ada, baik atau tidak baik, maka Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. Bagaimana cara kita untuk menerima berkat tersebut? Cara yang paling utama, paling harus dimiliki adalah wadah untuk menampung berkat tersebut. Tuhan itu akan memberitakan berkat, mencurahkan berkat kepada kita di dalam wadah kita, dalam usaha kita, dalam apa yang kita lakukan. Seperti misalnya kita sekolah, terus kita melakukan yang terbaik, kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan akan memberkati kita dalam wadah itu, dalam sekolah kita. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita sudah bersyukur, Tuhan pasti akan melimpahkan berkat kepada kita. Namun jangan lupa untuk berusaha, jangan lupa untuk menyiapkan wadah sebagai tempat Tuhan memberitakan, Tuhan mencerahkan berkat kepada hidup kita. Amin. Sekian firman Tuhan yang singkat hari ini, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Sebelum mengakhiri renungan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bisa selesai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sekian renungan malam hari Telah ini. diingatkan kembali Biarlah untuk menjadi selalu berkat buat mengucap kita syukur semua. dan Tuhan Yesus melakukan memberkati. bagian kami Shalom. Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, kemudian beristirahat. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.